Halo, selamat datang warga YouTube, kembali lagi di channel Orang Hebat. Kali ini kita membahas biografi seorang tokoh hebat, miliuner dan juga seorang jenius yang menjadi inspirasi bagi dunia, terutama kaum muda yaitu William Henry Gates III atau yang biasa kita kenal dengan nama Bill Gates. William Henry Gates III atau lebih dikenal dengan nama Bill Gates, lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1955, di Seattle, Washington. Ayahnya William Henry Gates adalah seorang pengacara perusahaan yang punya banyak relasi. Sedangkan ibunya Mary Maxwell seorang pegawai First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell dan anggota tingkat nasional United Way. Bill Gates dibesarkan dalam keluarga yang mengajarkan supaya tumbuh menjadi orang yang kompetitif serta berani berjuang untuk menjadi unggul. Dia termasuk anak tengah dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Christiane dan adiknya bernama Libby. Bill merupakan seorang anak yang cerdas dan kutu buku. Dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca buku. Hal tersebut sempat membuat kedua orang tuanya khawatir dengan perilakunya yang suka menyendiri. Hingga dia berumur 11 tahun, orang tuanya memutuskan untuk membuat perubahan pada dirinya dan mengirimnya ke Lakeside School, sebuah sekolah dasar yang bergengsi khusus bagi anak laki-laki. Pada usianya yang menginjak 13 tahun, orang tuanya memasukkan Bill Gates ke sekolah di Lakeside. Saking pintarnya, dia selalu unggul, terutama dalam bidang ilmu matematika dan sains. Di sekolah inilah ketertarikannya terhadap komputer mulai muncul. Berawal dari sebuah perusahaan di Seattle yang menawarkan untuk menyediakan komputer bagi para siswa di Lakeside School. Bill Gates menjadi terpesona, kok bisa ada sebuah perangkat sehebat itu dan bisa melakukan banyak hal. Ketakjuban Bill Gates tersebut lantas membuatnya menghabiskan sebagian waktunya untuk mempelajari seluk-beluk komputer dengan terminal teletype tersebut. Lantas dia menulis program Tic-Tac-Toe, sebuah permainan dengan lawan komputer, dengan bahasa pemrograman BASIC. Selain itu, di sekolah inilah Bill Gates pertama kali bertemu dengan Paul Allen. Keterkaitan keduanya yang sama terhadap komputerlah yang kemudian membuat mereka mudah akrab. Bahkan di usia 15 tahun, keduanya mampu menciptakan program Trafo Data untuk memantau lalu lintas Seattle. Dari program tersebut, keduanya mampu menghasilkan $20.000 yang akan digunakan untuk mendirikan perusahaan. Namun, berkat dorongan orang tua, keduanya melanjutkan pendidikan kuliah terlebih dahulu. Bill Gates kemudian melanjutkan kuliah di Harvard University dengan mengambil bidang hukum. Sayangnya, dia tidak melanjutkan kuliahnya, karena lebih tertarik di bidang IT dengan bergabung dan menghabiskan sebagian besar waktunya di klub komputer. Karir Bill dimulai ketika bersama Paul Allen temannya, membuat program untuk membantu lalu lintas di wilayah Seattle, sehingga memperoleh keuntungan besar. Kemudian berlanjut ketika tertarik dengan komputer Altair 8800 yang diulas majalah Popular Electronics. Nya kemudian menghubungi pembuat komputer tersebut yang berada di Albuquerque, Amerika Serikat, bernama MIT bahwa mereka sedang menciptakan aplikasi BASIC yang bisa dijalankan di perangkat Altair tersebut. Ed Roberts dari MIT meminta keduanya untuk demonstrasi. Namun karena tidak punya Altair 8800, mereka meminjam laboratorium komputer Harvard untuk menulis program BASIC tersebut, hingga menghabiskan waktu 2 bulan. Perangkat lunak buatan keduanya pun dapat berjalan dengan baik, sehingga Paul Allen dipekerjakan di MIT. Karena merasa lebih tertarik di bidang komputer daripada hukum, Bill Gates keluar dari Harvard dan memutuskan mendirikan Microsoft pada tahun 1975 bersama temannya itu. Perjalanan karirnya dalam membangun Microsoft tidak selalu mulus. Setelah program perangkat lunak basis yang dipakai pada komputer Altair berjalan baik, mereka mendapat royalti dari pengguna. Sayangnya hanya sebagian yang membayar, karena lebih banyak dibajak. Kemudian Bill Gates menulis surat terbuka kepada para pembajak karyanya, namun tidak ditanggapi. Tak hanya itu, hubungannya dengan pimpinan MIT yang kurang baik berakibat pada pemutusan kerjasama terhadap Microsoft. Microsoft pun bangkit dengan membuat program perangkat lunak BASIC ke dalam beberapa format sehingga bisa dipakai oleh komputer lain. Titik balik ini mampu mendatangkan keuntungan hingga $2,5 juta, hingga pada 1979 perusahaan dipindahkan ke Bellevue, Seattle Timur. Kala itu, perusahaan-perusahaan komputer pun mulai tumbuh dengan mengembangkan perangkat keras dan beragam komponen komputer. Hal ini dimanfaatkan Bill Gates untuk mengunggulkan perangkat lunak buatan Microsoft, sehingga bisa menjaring kerjasama. IBM menawarkan kerjasama pada Microsoft untuk menyediakan perangkat lunak yang mampu beroperasi pada personal komputer, PC. Karena belum memilikinya,
Bill Gates pun membeli lisensi eksklusif dan menjadi pemilik penuh dari sistem operasi yang bisa dijalankan pada komputer pribadi. Karena merasa dirugikan dan tidak diberitahu terkait kesepakatannya dengan IBM, perusahaan tersebut menggugat Microsoft. Namun pihaknya tidak mengakui kesalahan apapun. Pada akhirnya sistem operasi tersebut tetap dijalankan sebagaimana kesepakatan awal dengan biaya $50.000. Pihak IBM menginginkan untuk membeli source code sistem operasi tersebut, namun ditolak Bill Gates, dan ditawari supaya mereka membayar biaya lisensi saja. Hal tersebut menguntungkan Microsoft dengan bebas menjual lisensi software bernama MS-DOS tersebut ke produsen PC lainnya. Microsoft pun semakin melejit. Perusahaan ini merilis software yang bisa digunakan pada mesin Apple bernama Softcard. Demikian pula pendapatannya melonjak dari $2.50 menjadi $16 juta. Bahkan bisa membuka cabang lain di luar negeri. Karena semakin berkembang, temannya yang bernama Paul Allen pun diangkat menjadi CEO pada 1979. Kemudian di tahun 1981, dia diangkat menjadi presiden dan ketua dewan perusahaan yang didirikannya tersebut. Tahun 2000, Bill Gates memilih mundur dari Microsoft dan memilih menjadi kepala arsitek perangkat lunak. Kemudian di 2006, ia mundur dari jabatan tersebut dengan alasan ingin mengembangkan yayasannya yang bernama Bill and Melinda Gates Foundation. Dalam kehidupan pribadinya, Bill Gates menikah dengan Melinda Friends pada tanggal 1 Januari tahun 1994. Mereka mempunyai 3 orang anak, Jennifer Catherine Gates, 1996, Rory John Gates, 1999, dan Phoebe Adele Gates, 2002. Diketahui bahwa ia dengan istrinya, Bill Gates telah mendirikan yayasan bernama Bill dan Melinda Gates Foundation, yang merupakan sebuah yayasan sosial yang memperhatikan penderita AIDS, beasiswa bagi universitas-universitas dan kepedulian pada dunia. Di tahun 1999 koran Washington Post memberitakan bahwa Gates telah menyatakan bahwa dia memutuskan untuk menyumbangkan $5 miliar kepada organisasi mereka. Hal itu tentu tidak mengherankan karena menurut survei majalah Forbes, Bill Gates selalu menjadi orang terkaya di dunia berturut-turut selama tahun-tahun 1996 sampai tahun 2004 dengan jumlah $90 miliar. Dengan perjuangan dan tekad yang keras kini Bill Gates telah menggapai cita-citanya. Untuk mencapai kesuksesan memang diperlukan pengorbanan dan perjuangan yang berat, namun usaha keras dan sikap pantang menyerah Bill Gates telah membuahkan hasil yang dapat ia nikmati saat ini, dan hingga kini karyanya masih kita gunakan. Demikian kisah tokoh dunia yang sangat menginspirasi, Bill Gates. Jika Anda ingin mengetahui tokoh-tokoh dunia lainnya silakan subscribe dan like serta komen di channel Orang Hebat. Terima kasih.